Kata dealer resmi yang namanya filter matic nggak perlu diganti. Emang iya. VTEC Kikin yo. Soalnya transmisinya kuat-kuat nih, Fortuner, Hilux, Pajero, Triton. Atau biayanya mungkin lebih murah kok dibanding beli copotan. Insinyur yang buat ini pasti udah memperhitungkan. Selamat datang di channel YouTube-nya Domo Transmisi bersama saya Freddy. Hari ini kita akan bahas seputar obsesi, obrolan seputar transmisi. Oke, ada pertanyaan yang pertama dari @golok_parang Indonesia 657. Kenapa mesin 1500 Honda terkenal bandel dan sering dibuat balap rally? Bandel, irit, dan sangat bertenaga, bahkan kalau output paling tinggi di kelasnya. Sama-sama 1500, kenapa Honda sangat irit tapi juga sangat bertenaga? Jadi mesin yang terkenal di Honda itu sebenarnya bukan yang 1500 ya. Malahan kalau untuk race itu pakainya yang 1600, kodenya B16B, ada B series lah, B16B, habis itu ada B20, ada K series juga, K20, K24, itu yang untuk race. Tapi kalau memang bahasnya tentang 1500 Honda kenapa irit, bandel. Oke, jadi di Honda itu ada teknologi yang namanya VTEC, Variable Valve Timing and Lift Electronic Control. Nah, jadi itu untuk VTEC yang mobil-mobil yang agak lama ya, VTEC. Tapi kalau Honda yang paling baru ini ada yang namanya iVTEC. Itu ada penambahan. Jadi singkatannya Intelligent Variable Valve Timing and Lift Electronic Control. Kenapa ini? Ini fungsinya apa ini? VTEC ini. Kenapa dia bisa jadi irit, bisa jadi bandel? Itu karena dia ada pengaturan pembukaan klep. Jadi pada putaran RPM tertentu, VTEC ini baru aktif. Ada yang aktif di 4000 sampai 6000 RPM, tapi tergantung dari jenis mesinnya ya. Jadi tergantung dari modelnya, itu dia aktif di RPM tertentu baru aktif VTEC ini. Jadi VTEC ini dia nanti efeknya tuh kayak nendang. Jadi sampai ke RPM tinggi itu dia aktif. Jadi kalau untuk mobil balap atau race itu speknya pasti beda dengan mobil untuk daily. Biasanya pistonnya udah diganti. Pistonnya ada yang piston forget. Piston forget itu lebih tahan dengan kompresi tinggi, bobotnya lebih ringan, lebih cepat dapat untuk high rev-nya. Jadi high rev RPM tinggi itu lebih mudah dicapai ketimbang piston biasa, piston casting. Itu tidak begitu tahan sama kompresi tinggi. Jadi VTEC tadi lah yang membuat Honda jadi mesinnya bandel, irit, outputnya jadi gede karena teknologi itu. Tapi pabrikan lain juga sebenarnya ada yang teknologinya hampir mirip dengan VTEC-nya Honda ini. Cuma beda penyebutan aja. Contohnya Toyota ada VVTi, Variable Valve Timing Injection. Itu sebenarnya prinsipnya hampir sama, cuman outputnya Honda memang lebih gede. Suzuki juga ada VVT, Variable Valve Timing. Jadi kurang lebih begitulah kenapa Honda mesinnya bagus. Toyota juga mesinnya banyak kok yang bagus. Ada contohnya 4 AGE dan yang paling fenomenal 2 JZ GTE itu yang dipakai di Supra. Tapi pokoknya Honda VTEC-nya bagus. Jadi ada slogan VTEC Kikin yo. Nah, itu salah satunya. Jadi kenapa Honda itu hebat karena teknologi VTEC-nya itu, oke? Oke, next selanjutnya pertanyaan dari Apit Effendi 6233 mau nanya transmisi AT kayak punya Fortuner, Hilux, Pajero, dan Triton buat narik beban saat ambles atau kepater di off-road bolehkah? Dan ada resiko gearbox AT-nya rusak. Jadi gini, untuk transmisi AT Fortuner, Hilux, Pajero, Triton itu kalau dia 4x2 dan bannya ban standar dipakai untuk off-road, terus untuk narik beban mobil yang di belakang, yang kepater itu bobot mobil bisa 2 ton lebih. Itu kalau dipakainya misalnya sesekali aja mungkin transmisi masih bisa tahan ya. Tapi kalau menurut saya sih kayaknya susah untuk narik mobil itu. Karena apa? Transmisi 4x2 otomatis grip roda ke tanah itu nggak dibantu 4x4-nya. Dan penggunaan ban standar itu pasti nggak ada gripnya di tanah lumpur, kecuali mobilnya 4x4 ya kan, pakai bannya ban untuk off-road, ban pacul, jadi traction di tanah itu dapat. Jadi mungkin kemungkinan masih bisa berhasil narik yang di belakang. Tapi kalau mobil 4x2 bannya ban standar,
akan kesulitan sih narik beban mobil yang kepater di belakang. Kalau untuk transmisi, kalau sesekali dipakai dan nggak terlalu dipaksa, harusnya sih masih bisa. Soalnya transmisinya kuat-kuat nih, Fortuner, Hilux, Pajero, Triton. Tapi yang manual harusnya lebih awet, lebih kuat kalau untuk narik beban kayak gitu ya. Oke, next. Pertanyaan dari user PB1JG5GX9C. Mau nanya kalau belt CVT putus, itu bagusnya di overhaul atau ganti transmisi copotan? Nah, jadi gini. Ini belt CVT. Kalau udah putus, itu kita saranin di overhaul. Ganti belt CVT, sekalian kita cek efek dari belt CVT putus ini, ada kena ke puli kah, ada kena ke bagian part-part lainnya di dalam matic atau enggak. Kalau nggak ada, cukup ganti beltnya aja. Dibanding dengan copotan, biaya ganti belt harusnya lebih murah dibanding kita beli copotan. Dan beli copotan pun kita nggak tahu historinya, sudah jalan berapa lama ini mobil ya kan, ini gearbox, sudah jalan berapa lama, dirawat atau enggak, pakai nggak lama nanti transmisinya bermasalah lagi. Jadi saran kita sih sebaiknya di overhaul aja. Atau biayanya mungkin lebih murah kok dibanding beli copotan. Next, pertanyaan dari Ed Hatta Avian Alam 8831. Ini pertanyaan borongan ya, ada 5 nih. Yang pertama, kalau pas mendekati lampu merah, transmisi matic boleh nggak kalau pakai engine brake? Kan nggak terlalu memberatkan transmisi. Maksudnya gimana ini? Kalau kita pakai mobil matic, sudah dekat lampu merah, otomatis kita kurangin gas dan kaki udah mulai pindah ke rem. Itu biasanya sudah ada terbantu sedikit engine brake-nya. Sambil kita main rem sampai benar-benar berhenti total. Oke, itu yang pertama ya, memberatkan transmisi. Agak kurang jelas pertanyaannya. Yang kedua, matic kalau mendekati lampu merah, boleh nggak sih pas jalan kita geser ke N? Kalau menurut saya sih sebaiknya jangan. Tetap aja di D, lampu merah ya ikutin aja sampai berhenti total. Kalau lampu merahnya lama, baru kita pindah ke N. Kalau lampu merahnya cuma sebentar ya tetap di D juga nggak apa-apa. Oke, yang ketiga, nonaktifin electronic parking brake. Bisa menghemat aki nggak? Keadaan di rumah tempat parkir itu lantainya datar. Jadi EPB itu, electric parking brake itu memang menggunakan motor atau dinamo. Memang ada arus yang ke aki, menggunakan daya aki. Tapi waktu ini dipakai itu ada fungsi pengamannya. Kalau ini nggak dipakai, cuma karena tujuan untuk menghemat aki, kayaknya nggak ada ini bro. Pakai akinya pun kecil. Jadi insinyur yang buat ini pasti udah memperhitungkan konsumsi aki waktu mobil nggak dinyalain untuk fitur EPB ini. Jadi kalau nggak pakai malah lebih beresiko. Hanya mengandalkan kuncian dari shift P, ada locknya itu. Jadi rem tangannya nggak aktif. Ada risikonya. Jadi sebaiknya sih lebih baik dipakai EPB ini. Memang fitur ini diciptakan untuk ini. Rem tangannya EPB, oke? Yang keempat, pas tanjakan agak tinggi, AC lupa dimatiin, tenaga kosong. Tercium bau gosong itu dari maticnya atau mesinnya. Kalau tanjakan agak tinggi, kita saranin sih pakai gigi yang rendah, L atau 2, jadi nggak terlalu memaksa transmisi. Kalau bau gosong ini bisa dari mesin, karena kita RPM-nya tinggi, memang bisa dari katalitiknya itu bau. Tapi dari transmisi juga ada kemungkinan bisa. Saran sih coba dipakai gigi rendah aja, jangan posisi di D terus kalau untuk tanjakan tinggi. Kalau untuk bau gosongnya ya bisa dari matic, bisa dari mesin sih. Oke, yang kelima, sama nggak sih pada transmisi matic tingkat tegangan sabuk baja saat akselerasi RPM 5000 sama saat turunan pakai engine brake di RPM 5000? Ini untuk sabuk baja ya, jadi untuk transmisi CVT ya. Kalau menurut kita sih harusnya tegangannya sama, mau 5000 mau 6000 itu pasti mau maju, pada saat maju ataupun saat lagi engine brake itu tegangannya pasti sama. Oke, itu ya. Next, Safira E. Kata dealer resmi yang namanya filter matic nggak perlu diganti. Emang iya? Nah, jadi gini. Ini saya kasih contoh. Ini filter matic Pajero Sport Dakar 5 speed. Ini yang baru, ini yang kotor. Nah, jadi nanti teman-teman bisa lihat. Bahannya itu serat kain. Ini yang harusnya bersih seperti ini. Kalau ini yang udah banyak kotoran, sudah numpuk sampai hitam kayak gini, ini nanti mempengaruhi ke suplai oli ke dalam transmisi. Jadi kalau menurut kita, filter matic itu sama dengan filter oli mesin. Kalian ganti oli mesin, filter diganti. Oli matic juga filternya juga perlu diganti. Memang durasinya lebih lama. Tapi saran sih sebaiknya diganti. Karena apa? Kalau udah tersumbat banyak kotoran dari transmisi, itu nanti akan mempengaruhi ke suplai oli ke dalam transmisi. Efeknya, transmisi yang kekurangan suplai oli nanti mulai ada jeduk, nanti kampasnya jadi cepat gosong. Bisa karena hal sepele ini efeknya nanti jadi panjang, jadi transmisinya jadi cepat rusak. Kalau diganti juga nggak terlalu mahal kok, dan durasinya juga lama pemakaiannya.
bisa sampai 40.000 kalau filter matic. Kecuali filter matic yang bahannya stainless, ada yang di dalamnya dia bukan kayak serat kain, tapi dia bahannya kayak jaring-jaring stainless. Itu akan bisa lebih lama lagi pemakaiannya ketimbang yang model serat. Kalau serat ini kan dia lebih rapat, jadi kalau sudah ketutup kotoran dia lebih cepat mampet. Oke, itu aja untuk obsesi kali ini. Kalau teman-teman ada pertanyaan apa, bisa tulis di kolom komentar aja, nanti akan kita bahas di sesi obsesi berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel Domo Transmisi. Domo Transmisi running smooth. Thank you. Domo Transmisi running smooth. VTEC Kikinyo. VTEC Kikinyo? Iya. Apa? Ada. Ya terserah kalau mau di-cut. Tapi ada itu. Iya, artinya apa? VTEC-nya nendang gitu, VTEC-nya masuk. VTEC-nya aktif. Tahu buat lucu-lucuan aja dah.